تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cermati fenomena sekarang ini Ustadz, di mana di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu Ustadz yang memiliki pemahaman salaf itu di beberapa daerah itu seakan-akan dipersempit gerakannya Ustadz. Di apa? Dipersempit gerakannya. Anggaplah misalnya beberapa masjid itu sudah ada beberapa memang instruksi bahwa di masjid ini dilarang untuk memberikan materi terkait dengan hal-hal yang berbau salafi dalam kurung Wahabi Ustaz. Dengan ini, apakah dengan fenomena seperti ini, apakah dibolehkan Ustadz yang notabene yang bisa menjadi nanti korban ini bisa mengambil suatu kaidah menghindari keburukan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Anggaplah misalnya Ustadz di beberapa daerah, anggaplah misalnya di Indonesia secara global itu terkait dengan hal-hal yang berbau tradisi yang oleh kita tak kenal sebagai tradisme atau misalnya bid'ahisme, di mana ini yang sangat menekan ustadz-ustadz yang berpaham salaf. Nah, maksud Ana di sini apakah hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya itu yang bertentangan dengan Islam ini itu ditekan dalam melakukan dakwah, sehingga ustadz-ustadz kita ini misalnya di Sidrap juga sudah di sini sudah keras sekali, ada kayak instruksi supaya dakwah ini dipersempit. Maksud kami apakah ini boleh menjadi kaidah itu kita kembali yang lebih menghindari mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya pertama, jangan terlalu banyak lihat berita-berita di media. Satu berita di satu tempat bisa menjadi berita nasional, tidak seluruh tempat seperti itu. Indonesia ini asalnya orangnya baik-baik. Antum bicara, antum nasihati, mereka senang dengan hal seperti itu. Kalau ada yang tidak senang itu oknum-oknum tertentu saja. Tidak dihitung, jangan lihat-lihat ke berita. Ya kalau antum tidak pernah baca berita, tidak pernah lihat berita, insya Allah tidak akan ada hal yang ribet rumit. Agama ini akan selalu ditinggikan oleh Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah tetap kalimat kami kepada hamba kami para rasul bahwa mereka akan selalu ditolong dan tentara kami akan selalu dimenangkan. Itu jaminan. Allah yang menjamin. Allah yang menjaga agamanya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau masuk di dalam dakwah itu adalah berbaik sangka. Semangat kebaikan, bukan putus asa. Semangat kebaikan. Jadi ada manusia menolak pun kita masih berbaik sangka. Iya. Hal yang kita temukan pun kadang tidak seberat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai kerabatnya di Taif. Ini kerabatnya sendiri dilempari batu. Saking kagetnya beliau balik dari Taif itu tidak sadar arahnya kemana. Ini Rasulullah yang paling sempurna akalnya, kebijaksanaannya, bisa seperti itu kondisinya. Sampai berada antara dua gunung. Datanglah Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, ya Rasulullah, malaikat ini sudah diperintah. Kalau kamu menginginkan dua gunung ini dibalik menimpa mereka, dia akan lakukan. Tapi kata Nabi SAW, inni la arju
ayakhruja min aslabihim may ya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'an. Saya berharap akan keluar dari belakang orang-orang ini, dari keturunan mereka, satu kaum yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Harus selalu ada harapan. Iya, harus ada harapan. Nah, itu berdakwah di jalan Allah. Cuma memang ada sebagian dai-dai ini sudah dangkal dalam pengetahuan, sedikit juga waraknya. Sering tampil di YouTube, di media-media, dia tidak bisa mengatur perkataannya. Itu semuanya ada batasannya dengan ilmu. Kita juga jangan menjadi sebab orang itu terbakar. Karena kesalahan kita akhirnya yang lainnya jadi kena. Tapi seorang harus pandai mengukur. Itu ukuran ilmu. Ilmu itu membimbing. Kalau dia sudah jatuh dalam kesalahan ini, minta maaf, klarifikasi, itu harusnya dia bertobat dengan baik. Dia perbaiki dirinya, dia tata dirinya. Jangan mencari pembenaran. Pada sebagian hal yang merupakan tradisi, tidak semua tradisi itu salah. Ada kebiasaan dibolehkan, tidak ada pelanggaran syariat dibolehkan. Ada dari kebiasaan yang menyelisih syariat, itu ada pembahasan. Menyelisihinya di mana, kapan menyelisihinya, masuk di dalam rincian. Ada hal-hal yang kalau akal manusia tidak sampai ke sana, kadang tidak cocok seorang itu masuk menjawab, berbicara di dalam hal itu. Sampai dia letakkan perkara-perkara yang membuat orang itu bisa paham. Iya. Itu ada etika-etikanya. Kalau etika-etika itu dijaga, maka insyaallah ta'ala akan baik semuanya. Yang kalau misalnya seorang terhambat, misalnya dilarang untuk kajian di sini, apa masalahnya? Bumi Allah itu luas. Yang didakwah itu banyak. Iya. Kalau tidak, dia bisa perbaiki dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian benahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Iya. Maka itu sudah lahan kebaikan, ketaatan. Tapi sekali lagi antum jangan terbawa arus. Ada orang-orang, sebagian manusia, segelintir orang dari kaum munafikin, kaum liberal, ingin membuat buruk kepada kebaikan. Caranya dia pakai media-media umum. Dia pengaruhi opini manusia. Terus kita ikut-ikut membesarkan begitu. Tidak cocok seperti itu. Ya, itu dia tanggapi santai aja. Yang kayak begituan itu kadang buih, sebentar lagi hilang. Dan kadang ada orang-orang membicarakan berbuat jelek ini begini, menyebarkan fitnah. Itu menjadi sebab dakwah semakin tersebar. Sebab orang akan tahu nanti, ini dusta, ini bohong. Benar ini orang difitnah, ini orang baik. Kadang seperti itu. Nah, itu kata seorang penyair, wa idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat atahalaha lisana hasudi. Apabila Allah menghendaki tersebarnya suatu keutamaan yang berlipat-lipat, Allah akan buat ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Iya. Dan kita ini tidak lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dapat gangguan dan rintangan. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, ini bait syair saya hafal dari Syekh Mukbil rahimahullah. Banyak beliau mengucapkannya. Kata beliau, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana?" Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari pembicaraan manusia. Itu benar atau tidak? Bukankah ada yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga? Allah punya anak. Ada yang berucap seperti itu kan? Allah saja dengan segala keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari gangguan manusia. Tidak pula Nabi yang membawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad. Apalagi cuma saya. Tapi yang paling pokok itu seorang menata dirinya, dia perbaiki dirinya, dia pastikan dirinya di atas jalan.
Ya, bagaimana memastikan diri di atas jalan? Pertama, dia belajar ilmu benar, diambil dari guru benar, dan dia benar dari pengamalan. Jangan pede saja, oh ini saya sudah bagus ini. Dari mana? Siapa yang mengukurnya? Siapa yang mengukurnya? Harus ada yang mengukur. Ya. Belajarnya dari mana? Bagaimana dia membuktikan? Itu semuanya ada tuntunan ilmu di dalam hal tersebut. Makanya kalau belajar itu, alhamdulillah, seorang yang belajar itu merasakan setiap hari dia belajar, dia semakin yakin di atas agamanya. Semakin yakin di atas agamanya. Kemarin saya sebutkan ya, Imam Malik itu beliau tidak memberi fatwa di tengah manusia sampai dipersaksikan oleh 80 atau 70 orang dari gurunya. Itu sampai hari ini dilakukan oleh para ulama. Iya, dilakukan oleh orang-orang. Baik. Dan memang banyak kekurangan ya, banyak kelemahan pada kita, tapi harus ada penilaian dari orang-orang yang ahli. Dari orang-orang yang ahli. Saya mengajar itu dari semenjak di Yaman. Syekh Mukbil minta saya untuk mengajar murid-murid. Saya pulang ke Indonesia, saya direkomendasi mengajar oleh banyak ulama, banyak masyayikh. Saya masuk di dalam urusan-urusan terkait dengan nasihat kepada kepala negara dan seterusnya. Itu saya minta pertimbangan dari beberapa ulama terkenal. Dan mereka mengizinkan saya. Saya nggak masuk pada hal yang bukan, saya tidak mampu atau hal yang bukan keahlian saya, tidak dipersaksikan orang lain. Kalau saya nilai pada diri saya siapa menilai diri saya? Tapi harus ada orang lain yang menilai. Penilaian itu sudut ilmiah namanya, untuk memastikan jalan. Itu hal-hal penting ya untuk dipelajari. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya. Jalannya sebenarnya mudah. Usaha belajar dengan baik, belajar dengan benar, bersabar. Ya. Apa yang dimudahkan jalani, apa yang belum dimudahkan cari saja hal yang lain. Pintu ketaatan itu banyak, alhamdulillah. Ya wallahu taala.